jamu jamune cabe puyang awak waras dadi mriyang. Lho kok kebalik to, Kang? Oh, balik loh. Kebalik. Tapi kan sing mriyang itu mesti wong waras loh. Kalau habis sehat terus Ya. ada mriyang. Oh, tapi kan jamu itu untuk menyembuhkan, bukan malah menyakitkan. Oh, berarti gini. Jamu jamune cabe puyang awak mriyang dadi ilang. Nah, sing ilang awake. Nah terus kowe golek aku nyandi. Nah kalau kamu ingin ketemu saya gara-gara minum jamu terus saya hilang tuh gimana? Yang hilang tuh maksudnya penyakitnya. Penyakitnya. Ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, Kang Ketemu ya. lagi ya. Aku juga lama sekali loh Ji nggak ketemu kamu tuh sampai saya tuh kangen banget tuh kamu tuh kemana. Saya toh. Iya datang-datang oh ya terus. Menepi. Iya datang-datang nih loh permasalahannya begitu datang kok kamu tuh banyak perubahan. Loh ya. Bukan apa namanya harus berubah. Loh, kayak baja hitam. Maksudnya banyak perubahan ini sampai gak iso ngitung lah. Sing banyak berubah itu rambut yang hitam jadi putih. Loh, kita kan berubah. Kita harus ada perubahan dari aliran hitam sekarang masuk. Loh kamu kalau mau nyaingi saya ngomong aja Ji. Ayo wes. Nah, ya gitu podo putih ya gitu. Kayaknya. Oke pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita ketemu lagi di obrolan budaya asli anget RRI Malang. Benar sekali. Hari ini sesuai dengan yang dinyanyikan depan. Kita itu akan berbicara tentang jamu. Jamu. Tapi sebelum jamu ini ke bahannya, karena ada yang namanya empon-empon dan rempah-rempah. Bedanya apa? Nah ini kamu tanya saya lah ngapain saya harus ngadirin pakar? Oh iya ya. Nah, tapi sebelumnya saya juga kenalin dulu dong. Nah iya makanya untuk tahu mana empon-empon, mana rempah-rempah, terus mana yang jadi jamu, mana yang jadi bobok. Bobok itu apa ya? Bobok itu yang dibalurin tuh, yang misalkan kita kecekluk dibalurin itu bobok. Ada bobok siang, bobok sore, bobok manis itu. Itu bubuk. Itu bubuk tuh. No, tapi kan habis diboboki biasanya terus bubuk. Ya? Iya. Ini ada sahabat saya. Nah kalau saya kenal ini hanya sekedar Mas Mat Berlin. Mas Mat Berlin. Tapi nama lengkapnya beliau ini adalah Haji Ahmad Rifai. Selamat datang Abah. Ya manggil Abah dong, Haji. Jangan, Abah itu bapak. Oh gitu. Terus manggil Caca. Oh Caca. Ji. Nah, gitu. Kamu yang noleh gitu. Selamat malam, selamat datang Cak Mat Berlin. Iya, selamat malam. Selamat datang Rahayu kepada semua pemirsa Net RRI Net TV. Iya benar. Iya. Pada sore hari ini saya malam ya. lampunya terang iya, karena cuacanya iya. Bagaimana kayak lampunya ini dikurangi biar gelap. Ya, selamat malam. Saya merasa terhormat dan bangga dengan para teman-teman senior saya ini, Cak Pentol, Mas Haji, dan juga pemirsa RRI Net, yang mana kami adalah masyarakat yang ikut uri-uri dan menggiatkan jamu Nusantara. Nah ya. Ini sebelum kita menggali lebih banyak tentang perbedaan empon-empon dan jamu, mana yang jadi bobok, mana yang jadi jamu, terus dengan apa sih berbagai macam bentuk minuman jadi. Nah ini kita kabarkan dulu pada pemirsa yang ada di rumah, juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang pengen tahu perbedaan mana rempah, mana empon, mana jamu, atau sekedar minuman penghangat, yang pada hakikatnya ya semuanya berujung pada kesehatan. Tapi sebelumnya aku pengen tahu. Tahu apa? Jamu itu sebenarnya apa? Nah, kamu pengen tahu jamu ya? Iya. Setelah yang satu ini. Jamu, jamu, siapa mau jamu? Kalimat ini sering terdengar di area rumah kamu nggak? Ini adalah pertanda bahwa penjual jamu gendong lagi ready gun di tempat kamu. Kamu tahu nggak? Kalau ternyata jamu gendong sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi atau usodo, yang artinya penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa. Makanya, dalam pembuatan dahulu kala, pembuat jamu akan berdoa sebelum membuat jamu. Bahkan berpuasa sebelum meramu. Rupa jamu banyak jenisnya. Salah satunya yang paling populer adalah jamu gendong. Jamu produksi rumahan ini dimasukkan ke botol-botol dan dibawa dengan cara digendong. Lantas,
apakah jamu yang dijual dengan bersepeda jadi jamu goes? Penjual jamu gendong identik dengan perempuan. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala, mayoritas laki-laki lebih banyak bertugas dalam bidang pertanian. Jamu gendong identik juga dengan seragam kerjanya. Batik, kain jarik, dan jelas bakul jamunya. Makin kesini, gak cuma jamu aja yang dijual dengan digendong. Ada pecel, nasi liwet, bahkan sate. Menggendong sendiri ada artinya loh. Menggendong identik dengan seorang ibu yang lagi ngomong anak kecil. Jadi, perempuan Jawa menggendong barang dagangannya seperti membawa anak kecil. Harus diperlakukan dengan lemah lembut dan telaten. Oh iya, bukti bahwa jamu gendong sudah ada sejak lama ada di Prasasti Madawapura, peninggalan Kerajaan Majapahit. Peracik jamu disebut juga acaraki. Awalnya, jamu hanya diperuntukkan bagi kalangan istana kerajaan. Namun, lambat laun didistribusikan pula bagi masyarakat. Penjual jamu gendong juga bukan hanya perempuan. Laki-laki juga berjualan jamu. Bedanya dengan cara dipikul. Zaman now, jamu sudah banyak bentuknya. Jamu botol, instan, racik di tempat, dan lain sebagainya. Jamu gendong jarang ditemui, karena rata-rata sudah goes dan riding. Kembali lagi bersama kami di acara obrolan budaya Angslianget RRI Malang. RRI tonton yang Anda dengar. Oke, kamu tadi mau tanya perbedaan antara rempah dan empon-empon, yang kemudian antara jamu dan bobok dan sebagainya. Itu jangan tanya pada saya. Nah, kamu tanya pada saya, Pak Pok ora tombok aku ora ngerti blas. Ini mumpung ada pakarnya, monggo yang kamu tanyakan itu apa dulu? Ini Camat, mungkin sebetulnya jamu itu apa sih? Iya. Jamu itu adalah asli khas bahasa Jawa kuno. Jamu disebut juga jampi. Atau usodo. Atau mantra dan doa. Ini jamu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Cak Pentol bahwa jamu ini memang adalah bagian daripada peradaban yang ada begitu manusia sebelum lahir yang ada di bumi ini itu sudah dikenalkan dengan obat-obatan yang digunakan dari bahan-bahan alam. Nah, jamu ini tadi yang disebut kenapa kok bukan rempah, tapi rempah bisa jadi rempah mesti jamu. Tapi jamu belum tentu rempah. Karena apa? Jamu ini diambil dari tumbuh-tumbuhan yang mana dulu kalau orang-orang dulu itu nyebutnya ahli jamu ini disebut acaraki. Acaraki ini adalah penghargaan tertinggi di zaman Kerajaan Majapahit. Jadi di mana seorang peracik jamu diberi gelar acaraki ini ada di prasasti Mandawapura ya. Mandawapura. Jadi ini ada prasastinya bahwa seorang abasana, jadi yang menggunakan pakaian-pakaian bagus ini seorang pengrajin pakaian itu disebut abasana. Lah, terus ada lagi yang membuat kuali, Anggawani. Nah ini. Jadi ada prasasti besar yang menyebutkan bahwa peradaban Nusantara ini memang terhadap satu sandang pangan papan tidak akan terlepas dari kesehatan. Jamu. Nah, jamu inilah di mana mulai dari 825 di relief Borobudur itu juga disampaikan ada di relief itu yang menyebutkan seorang yang dipijit dan digunakan parem. Terus Mpu Panuluh membuat itu bab Jawi, jampi-jampi. Itu ditulis berapa? 1734 resep ramuan. Nah, ini dari apa bahannya? Bukan dari rempah. Rempah ada sejarahnya sendiri. Dulu di tahun 70 sebelum Masehi ini ada Babilonia dan ada Konstantinopel. Melalui jalur rempah Indonesia ini kaya dengan pala dan cengkehnya. Ini rempahnya. Tapi kalau empon-empon ini khas Nusantara. Andai kan ada yang ngeklaim sampai hari ini nanti ada teman-teman ini lagi mengusulkan go to UNESCO. Jamu gendong berangkat ke UNESCO untuk menjadi salah satu produk warisan budaya. Jalan kaki berarti ke UNESCO. Ini lah aku sih tak pikir itu tadi kan jamu
Jamu gendong berarti. Jamu gendong berangkat ke UNESCO. Lah jalan kaki. Lah iya Jokono iki malah dhek sing dijamoni. Lah susah banget. Ini kembali lagi tentang perbedaan antara empon dan rempah. Nah, ini kalau rempah, ini jenisnya ini apa aja nih? Jadi jenis rempah ini ada cengkeh, ada pala, ada merica, termasuk ada bumbon, damar, bumbon. Nah, inilah orang Jawa ini menempatkannya ini sangat luhur. Satu, empon-pon. Empon-pon ini adalah rimpang bahasa nih. Yeah. Bahasa Indonesianya rimpang. Ini diambil dari akar, batang, pohon, daun, dan kulit kayunya. Oh, gitu. Nah, ini yang juga. Nah, tempatnya di mana? Enggak tahu. Orang Jawa itu botean. Lah iku lho, Nah, botean. kita tahu di dalam rumah itu mesti ono botean nih. Dan ndukure tumang, pawon ini ada botean. Oh, Kamu pawon tahu udah botean nggak ada, enggak? Ustaz. Permasalahannya kamu paham botean itu apa? Botean itu kalau dulu di rumah nenek itu kan di atasnya pawon itu Pogo, biasanya ya. pogo. Ya. Itu namanya pogo, bukan Pogo. botean. Oh, bukan ya? Kalau botean itu ya anak kecil-kecil terus dimarahi tek tuk tek tuk tek. Ya, itu kotean. Beda loh. Ya, jadi botean itu sebuah tempat bumbu. Iya, tempat bumbu. Oh, tempat bumbu. Bumbu ya di mana di saat masyarakat ini membutuhkan. Nah, salah satunya apa bedanya? Apa? Rempah dengan empon-empon jenisnya Empon-empon, tadi. ya. Lah empon-empon ini tidak bisa digunakan untuk bahan makanan. Seperti kayak kayu manis. Ini Iya. masih bisa. Tapi yang gak iso Butrowali. Botrowali. Nah, kayu mindi. kayu mindi. Ya, itu. Lah, ternyata bahan-bahan ini digunakan dengan apa orang-orang dulu? Satu, dia meramunya melalui kalau di Jawa disebut ahli ini selain acara kiperamunya dan orang yang kayak dokter itu sebutannya dukun. Loh kenapa? Bukan hal yang syirik. Kalau orang Cina nyebutnya apa? Sinse. Iya. Orang Timur Tengah nyebutnya tabib. Lah kita ini dukun, kita punya. Lah berhubung dengan tidak pemahaman, kekurangan literasi dianggap senengane kelenik dan gini. Enggak. Orang inilah yang punya waskita terhadap perubahan zaman. Orang ini sakit dalam apa? Diambilkan bahan-bahan ini melalui apa? Melalui olah rasa dulu topo dhisik. Oh wong iki tibake kena cacar. Oh berarti kudu kayak wit kina. Lah ini kan wong iki sembelit. Lah ini harus kena sembelitnya, oh berarti kayak temulawak, terus dikai sambiloto ataupun dikasih dengan kunir. Nah ini kan bukan rempah. Nah inilah tanaman-tanaman inilah yang memang khas Nusantara. Lah tidak ada wong Kalimantan ngomong jamu gendong. Tidak ada. Lah itu kan orang Jawa. Tapi jamu ini adalah semuanya punya produk. Boto pasak bumi ternyata di Kalimantan, bajaka bisa di Kalimantan, buah merah bisa di Papua. Nah inilah kita punya khas Nusantara yang kuat sampai oleh Majapahit tadi diberikan sebuah prasasti. Berarti peradaban terhadap sandang pangan, papan, kesehatan lebih maju di sana. Karena apa? Dulu ada namanya Karangkitri. Nah, di samping rumah ini orang menanam yang di tahun 80-90 disebut toga. Iya. Iya, di kampung itu tanaman obat keluarga. Hari ini hilang. Semuanya perlu instan. Lah bobok itu dulu kan mek digolekno godhong wedusan di saat dia memang luka kulit. Kalau memang sangkal putung dan lainnya sambung nyowo. Lah ini Terima-terima saja. Iya. Tepung otot, sambung Ya, nyawa. lah itu. Sing gak trimo emang godhong wedusan. Lah Godhong ing wasno awakmu wedusane wasno aku. godhong wedusan. Nah ini, jadi kita punya banyak bahan di alam ini, kita subtropis yang mana ternyata kesehatan ala timur ini sangat dominan sampai dulu. Kalau jamu, maaf ya, beda dengan rempah. Kenapa? Jamu ini tidak harus melalui bahan. Nah, dengan air putih pun, dengan media-media yang kita gunakan, ini bisa menjadi jambi karena usodo, penyembuh. Nah, kenapa jamu ini di Nusantara saya sebutkan sebagai Usadaning Sangaskara. Jamu ini penyembuh peradaban. Bagaimana kita bisa menanam dengan tanaman-tanaman ini, peradaban kita akan bisa sembuh, Nusantara ini akan menjadi bagus. Kita punya kekayaan hayati yang sangat-sangat ini. Sampai dulu Bu Muria Marta Tilaar membuat jamu buku Power of Jamu. Nah ini, dan teman-teman sekarang ini dengan acara ini mengembangkan perpaduan antara edible flower itu apa? Tak kandani ya, rada-rada mulut didik omong ini. Edible flower ini tanaman yang bisa dimakan.
edible flower. flower. Nah ini bukan kembang. Iya, bunga kan. Bunga. Nah, bunga yang bisa dimakan itu seperti apa? Melati. Nah, terus krisan, Iya. mawar, kenongo, suruh. Kembang mejo itu Nah, juga bisa iya. dimakan Itu. suguhan ini loh maksudnya. Yang tidak bisa dimakan adalah kembang amben. Ini. Nah, Jadi sebelum kita masuk jauh tentang kepada ramuan tadi saya tertarik ternyata zaman dahulu untuk menemukan kita tidak menggunakan semacam kayak uji kimia dan sebagainya, tapi seorang acaraki ini lebih atau seorang dukun lah gitu ya, lebih mengutamakan komunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Nah, berkomunikasi dengan Tuhannya melalui awak ing dhewe niki semedi topo. Ternyata di sana juga ada bahasa kholwat. Ini kalau ndak pemahamannya ini ndak kadang-kadang tuh seorang dukun itu dicap syirik, musyrik dan sebagainya. Nah, ini kan kita karena keterbatasan. Nah, keterbatasan ini berbatasan tipis dengan sebentuk kebodohan atau ketidakpahaman tadi. Nah, ternyata zaman dulu ini sudah komunikasinya iki wetenge senep iki yo poti Gusti ngono umpamane. Nah, ya, sebabnya kan kalau misalkan dulu belum ada uji klinis, ya kan belum tahu ini misalkan akar ini atau pohon ini gunanya untuk apa. Pasti kan ada cara tersendiri dengan semedi dengan pendekatan tersebut ya. Nah. ya, ini saya terapkan. Ini memang yang terjadi. Kenapa sampai menjadi sebuah mitos, menjadi legenda? Juga godong iko. Setiap orang sakit seperti kelinci percobaan. Nah, disinilah dulu memang orang-orang ini seperti mau sakit patah tulang ataupun apa di saat perjalanan jugu apa yang disebut bunga Wijaya Kusuma. Gene endi. Loh, berarti bukan gara-gara tempatnya yang sangat jauh dan tidak bisa ditempuh, bukan itu. Tapi memang dia di melihat situ bahwa tempat ini satu ketinggiannya, terus kelembapannya, terus fungsi bunganya ini berapa, tidak hanya sekali, tidak hanya tiap hari, tapi munculnya ini berkurun waktu, berbatas waktu. Nah, di sini loh, orang ini punya kepekaan antara kabluminan minallah, kabluminanas dan kabluminal a'lam. Iya, dia sudah berhubungan ikhtiar dengan manusia, tapi dia ikhtiar dengan alam. Nah, ini yang kadang-kadang kita hilang. Kita sebetulnya bangsa besar. Kenapa? Empu Panuloh membuat buku terhadap bab jampi-jampi. Itu di zaman kerajaan Jayabaya. Terus Serat Sentini membuat sampai ada di Serat Sentini 1636 resep. Di Acaraki ini disebutkan 1700. Loh, berarti orang-orang ini sangat detail sekali dan sangat respect terhadap penyakit. Ya, saya percaya. Kita ini bingung hari ini. Nah, itulah dengan kemodernan zaman akhirnya produk-produk ini bisa diinstankan. Ada yang menjadi bubuk, ada yang menjadi seduh, ada yang menjadi celupan, ada yang menjadi oles. Ya, nah ini salep, bobok, oles, arem. oles. Iya. Kamu jangan suka oles-oles loh ya. Enggak benar. Pakai mic, enggak pernah. Nah, ini kita masuk ke ini apa? Yang di sini ini ada pandan, ada apa kisah? Itu kapulogo. Kapulogo, cengkeh, kapulogo, gula batu, colok kecap, colok ngono. Biyen iki enek montro. Oh iya. Tadi ilang watuk, pegel-pegel ilang tenan. Tapi lek aku sing montro, orang mandi blas. Nah, karena kedekatan saya dengan Yang Maha Kuasa ini terhalang kebutuhan. Berarti yang kriwul itu apa itu? Bintik rambut. Nah, ini namanya secang. Oh, kayu secang. Nah, kalau gerajen. Ini pandan, ini Serai. kalau nggak salah serai, ini jeruk limau, laos. Aku yakin sing ngapal. Ini. Tapi kekawan masak yo ora iso. Ya ndak perkara gitu soalnya nandur gitu biyen. Nah, kita masuk nanti pada perbedaan antara jamu dan minuman rempah walaupun fungsinya tetap bagus untuk kesehatan ya. Untuk masuk lebih dalam kita harus menggali, tapi sebelum menggali kita gali yang satu itu dulu. Indonesia, bangsa yang besar, memiliki kekayaan, keanekaragaman hayati, dan sosial budaya yang menghasilkan
empon-empon dan jamu sebagai warisan budaya leluhur yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Selama ribuan tahun, nenek moyang kita telah memanfaatkan beragam spesies tanaman untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit. Empon-empon dan jamu telah menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal Indonesia, sekaligus dapat menjadi bagian dari penunjang kesehatan masyarakat, baik secara preventif maupun kuratif. Jamu dan obat tradisional Indonesia juga memiliki nilai ekonomi yang strategis, di mana 87,2% didominasi oleh para pelaku UMKM dan bersifat padat karya. Sebagai warisan leluhur yang berakar dari budaya asli Indonesia, maka jamu Indonesia perlu diprioritaskan untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan kebudayaan dunia. Pengakuan UNESCO terhadap jamu adalah salah satu upaya meningkatkan kredibilitas dan branding jamu di pasar internasional. Mari kita dorong pemanfaatan empon-empon dan jamu Indonesia sebagai bagian dari pengembangan UMKM dan bagian dari peran serta kita dalam menjaga warisan budaya Indonesia. UMKM bangkit, Indonesia maju. Kembali lagi di obrolan budaya Angslianget RRI Malang. Kembali kepada pendengar dan pemirsa RRI Net ini nih. Semakin malam, semakin seriwing-seriwing, hawane semakin dingin. Semakin dingin, nanti kita bisa mencoba mana di antara produk ini yang bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh dari dalam. Dari dalam. Oh iya. Memang dari luar apa jaket ya? Api-api, jaket temulan kuwi ya tombone obate kuwi. Ini dari dalam. Jaban. Ini kalau saya ingin tahu ya tentang manfaat-manfaat dari empon-empon yang kebetulan sudah disiapkan ini. Ini kalau ini aku sering tahu ini untuk kolek, jenang abang. Ini mesti iki terus mari ngono saiki hiasane apem barang. Iya. Daun pandan ini secara khususnya ini mempunyai manfaat apa nih ya, Mas? Jadi daun pandan ini salah satu, ini adalah karena ada aroma dan getahnya. Ini digunakan salah satu untuk menambah selera cita rasa. Cita rasa. Tapi untuk juga menghilangkan radikal bebas di tenggorokan. Kita ini perokok yang ini dengan daun pandan dikasih dengan serai dengan ini. Jadi kami tidak dalam sebuah promo sebuah produk, tapi kita berbicara filosofi terhadap jamu dan ini. Jadi itu. Sekaligus yang terpenting kan promo manfaatnya. Nah, ini sampean tahu yang ini. Cabe Jawa, cabe puyang ini. Ya cabe puyang, cabe Jawa ya ini. Aku mengerti. Nah, iki kok gak dijelaskan ya, dipercaya kita foto-foto cabe sama nek kata kuning bodo ini sama. Ini temulawak. Temulawak. Jadi itu. Temulawak ya? Iya, pertemuan pelawak. Di saat hari ini banyak orang-orang yang pengen, waduh, saya pengen diet dan yang lainnya. Lah, pengolahan kita sudah disiapkan bahan-bahan ini. Ya, tergantung bagaimana kita kehilangan, mohon maaf, adalah takaran. Nah, di sini jadi apa? Lek tuku ditempatkan tempat yang higienis benar. Setelah gitu nanti ditimbang dengan kebutuhan berat badan, tensinya. Loh itu orang biasa dirasa nol, dia tidak loh. Berhubungan dengan pengobatan perut. Nah, perut itu kalau di salah satu pemaham ini surat Al-Fatihah itu ternyata ada pada permintaan ini. Nah, weteng iki lek dituruti, permintaannya banyak. Ternyata nggarai penyakit. Nah, itulah. Ngongso. Ngerti ngongso? Apa itu? Ngoyo. Gitu loh. Kenapa sebabnya? Ya kepingin memenuhi kebutuhanku mau. Kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, walaupun menurut dirinya sendiri benar. Nah, ini temulawak ini ya. Temulawak. Terus ini kunir jelas. Kunir, iya. Nah, di kunir ini adalah salah satu
cara pengobatan yang sudah turun-temurun dan bisa dipahami oleh masyarakat tradisional dan masyarakat modern kuno. Nah, yang bukan milenial tapi hari ini harus mengenalkan. Nah itu biasanya kundir madu di saat panas awak tubuh, panas, awak panas. Bocah-bocah awak panas. Jadi kalau sampean pengen ibaratnya marut jahe ambek cabe buyang akeh, ojo dikei kunir, ambek kencur. Awake gak panas-panas ya. Lho lah dikek ya apa namanya? Lah, ya itu dipanaskan ya tetap dengan serai dan cengkeh. Serai sama tadi. Iya. Jadi yang punya elemen panas Itu kita, panas tubuh. Kalau panas tubuh kita bagus berarti peredaran darah bagus. Nah, orang dulu titisnya terhadap jamu. Kenapa? Dia menguasai olah nafas. Wirogone dicekel akhirnya metu Wiroso dan Wiromo versi sampean. Nah, ini karena dia tahu olah nafas, oleh wong iku kerane kaya bandeng. Berarti ada penyumbatan di paru-paru kudu dilonggarno ambek opo. Inilah tanaman-tanaman itulah yang dikenalkan. Hari ini kan kita bingung dicarikan obat-obat yang instan. Nah, ini jadi ketahanan peradaban ya minimal di rumah kita harus bisa ketahanan kesehatan menandur tanaman obat keluarga. Karena mohon maaf, kita sudah punya kejayaan Nusantara yang sangat jaya yang disebut Kenconowari, di mana Kenconowari ini adalah puncak kejayaan Mojopahit yang mana modernisasi mulai dari rempah digunakan, disajikan di segoro tawar, siapa yang hadir dijak mangan dek kono dikei bejana dan yang lainnya. Terus dari apa? Dari olahan-olahan. Di sana sudah rempah-rempah ini jamu nih mari mangan pedes dibeleno hewan yang apa dikei jamunya. Kenapa? Dia sampai menghargai seorang pemeracik jamu disebut acaraki. Nah inilah dulu Nusantara ini sudah kuat terhadap obat ketahanan fisik. Kalau kamu kepingin tahu ibadeh-badian. Nah, ini saya tahu ini apa? Kowe apa Yambun? Nah, ayo. Enggak tahu toh? Enggak, apa lagi? Itu namanya kencur. Nah, kalau membuat sanepan atau menyindir, dia tidak langsung tunjuk. Jawabannya neng kowe lek mencari laron. Iki mesti ndek cur mendeo sak kencur. Itu juga lek iku nanti kita kembangkan lagi pada ranah filosofi kok jamune enggak tembus. Yang ini banyak dicari orang ini. Mungkin bisa di zoom banyak dicari orang. Itu bunga lawang atau peka. Lek diarani tadi kembangi lawang, iki digoleki wong nek deken ndek pundak. Ke pangkat. Oh ini. Nah ini. Jadi derajat memang nih. Sampean kalau merasakan permen Exos dan yang lainnya, kalau ini sampean cokot, sampean sesep, ini beda rasanya. Mental segala. Inilah di sini kita terjadi radikal bebas, terjadi nanti ini ada dehidrasi dan yang lainnya. Ini bahan-bahan yang ada ini. Saya yakin, andaikan masyarakat Nusantara ini nanti di saat akan terjadi krisis dimensional yang demikian, tapi kalau ketahanan kesehatan ini diomain nandur sembarang, gak mungkin keluwen. Betul. Karena apa? Jere Cak Pendol tadi, bagaimana dengan jamu? Nah, jamu ini ada namanya empon-empon, terus ada namanya rimpang. Dari akar sampai batang daun bunga. Nah, kalau rempah ini memang dikonotasikan salah satu adalah bahan-bahan dasar untuk pembuatan makanan dan produk kue dan yang lainnya, yang mana memang di luar dulu tidak ada bahan ini. Di saat dia panas, oh berarti harus dengan pala. Kalau orang ini nggak bisa tidur dikei teh polo. Nah ini gitu 5 menit langsung ngorok isan. Nanti ganti ini obat tidur. Sebetulnya jangan dipraktekan. Nanti jalan-jalan mau disuguhi teh polo turu. Polo dhewe. Polo pendem nanti. Nah, nih di hadapan kita ini ada beberapa produk ini racian atau resep dari hasil acara Kimat Berlin. Nah, ini yang merah ini badek bukan ya? Badek. Yang merah ini sebetulnya ini juga adalah kombinasi wedang rempah dari secang. Kalau ada yang ini bukan uwuh tapi itu uwuh pun di Jawa ada filosofinya, Sama tahu ceritanya wedang uwuh itu?
Belum, kalau saya tiap pagi mesti owo. Lah itu ya itu kan ke kamar mandi. Lah ini yang terjadi. Sang Sultan Agung di saat meminta pada kokinya, ahli juru masaknya, tolong buatkan minuman yang hangat. Nah, minuman ini paginya dia dipanggil, buatkan seperti kemarin. Loh, enak sekali. Dia bingung. Lali ya. Dicoba lah. Duh, wingi ku mek jahe serai ambek gini, kok kono gini. Begitu dibukai satu-satu bahan yang di ini, lho kok ono godhonge cengkeh dan lainnya. Itulah owuh, ini sebetulnya bahasa Jawa resek. Lah ini. Nah, Makanya kayak grajen. Iya. Terus ada orang ngomong bir peletok. Oh iya, bir peletok. Lah, bir peletok ini sebetulnya adalah minuman rempah khas Betawi. Di saat orang Betawi dijajah VOC, melihat VOC ini meminum minuman keras, orang Betawi mau kalah. Saya membuat minuman yang menghangatkan dan seakan keras dengan yang disebut infuser dan fermentasinya. Itulah dari susu dan rempah akhirnya disebut bir peletok. Dari susu dan rempah. Itu. Susu sapi ya? Ya otomatis. Otomatis. Otomatis Ini, ya. Jangan teruskan. Nah, terus Kaget aku ternyata. Aku juga nah, kaget kok. maksudnya ini karena sekarang itu ada susu kambing itu. Oh gitu. Tapi kan Etawa gembira itu. Ini tadi tak pikir badek tape ketan ireng bukan ya. Jadi ini gunanya mirip-mirip dengan wedang uwuh tadi. Ya, jadi ini sebetulnya semuanya adalah salah satu menghilangkan dehidrasi bosok-bosok kasar yang ngelak. Oh nggih. Iya. Jadi bagaimana kita membuat racikan minuman ini? Ini sebetulnya adalah sebuah karya saja. Bagaimana untuk bisa tampil bahwa menceritakan bahan jamu, empon-empon dan rempah. Ini bisa dikombinasikan tidak. Kalau jamu identik dengan pahit. betul. Karena untuk penyembuhan itu tidak pernah ada jamu itu selalu digodok, direbus dengan kuali, dengan kadar tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh dipanci? Karena panasnya kadang-kadang orang ngerebus jamu ini bisa 1 hari 1 malam. Lalu ngono pancine leleh. Berarti di situ bahan-bahan besi kimianya masuk ke dalam aluminium. Ini masuk. Kenapa kok harus dengan kuali? Nah itu tadi. Nah di sinilah. Dengan itu akhirnya ketepatan waktu, ketepatan rasa, perpadunya ini muncul. Nah, itu hari ini disebut dengan infuser. Nah, itu. Jadi infuser ini bagaimana bahan-bahan ini dimasuk dengan air mineral dan direbus, ini akhirnya menjadi minuman. Nah, yang satu ini sebetulnya karya-karya guyonan Cak Pentol. Jadi ada yang disebut ini Joko Tirto. Ada yang saya sebut ini Jagat Tirto, ini ada disebut ini yang merah ini kita sebut adalah Telaga Widodari. Oh, Telaga Widodari. Jadi wanita ini kalau minum merasa segar, nyaman. Yang mana itu? Yang ini. Oh, nanti kamu bawa pulang yang merah. Kalau ini kuniran. Buat siapa? Ya, walaupun belum dapat bidadari tapi minimal Telaga untuk didatangi itu gitu aja. Untuk media. Oh, tak minum sendiri. Iya. Masuk kalah di luar dengan kopi munculnya baik robusta ataupun arabica, ada namanya matcha, ada namanya latte, ada namanya espresso, ya itu ada namanya cappuccino. Lah wong jamune Jawa lho, ana jenenge beras kencur. Lah itu ana kunir asem, kunci suruh. Lah ini sudah di jamu gendong inilah khas Jawa, khas Nusantara yang hari ini masih keberadaannya harus kita jaga. Karena apa? Dia ini cara merebus, cara mengolahnya. Orang-orang kalau tidak memang orang pilihan, jadi gitu. Jadi bukan ukurannya abal-abal nggak wedang nggak anu. Nek nggak abal-abal nggak wedang cukup nggak wedang teh atau kopi saset mari. Jadi, iya. Nah inilah. Jadi di sini gambaran dari antara jamu dan apa mau yang ngarani empon-empon hasil atau dari olahan rempah tadi saya sudah punya. Nah, dari gambaran yang disampaikan Cak Mat Berlin tadi sudah semua. Tapi kalau kamu ingin tahu, nah jawaban versi saya. Jadi sedikit biaya itu ya dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini terus kita menjadi tahu. Ternyata jamu itu untuk menyembuhkan. Jadi pahit.
Kemudian kalau rempah-rempah ini ternyata untuk menjaga, ramuannya ini enak banget. Di sini ternyata ya diajari lebih baik menjaga, karena menjaga itu enak daripada kamu menyembuhkan. Pahit. Gitu ya. Iya. Kalau ada yang dijaga. Loh, maksudnya kesehatan. Kamu loh. Nih kamu tuh selalu beloknya ke situ deh. Nggak suka aku. Nggak suka. Oke, terus yang depan ini yang ada ono ngawang-ngawangnya, ada yang terbang itu apa itu? Itu serai, terus ada cengkeh, pandan, Kapulaga ada rumah. juga ada kapulaga dan jahe. Namanya Itu wedang apa ini? Ini yang saya tadi sebut tadi Jogo Tirto tadi. Oh. Tadi Jogo Jogo Banyu itu kudu panas, kudu. Nuwun panas. sewu boleh tak buka? Loh, ini coba dicoba. Nggak Iya. meledos. Enggak, ini bukan fermentasi. Nah, iya. Iya, ini infuser ya. Iya. Saya sampai keliru. Apa? Ini Ya langsung aja. Ini kita juga nyobanya ini biar semuanya percaya, kita ndak harus nyoba sendiri, nanti kita hadirkan pemirsa yang hadir di studio untuk juga turut Mencoba termasuk juga. teman-teman produksi ini Iya, turut bisa mencoba juga ya. Sebentar tak bukanya. Iya. Jadi saya ceritakan sambil Pak Pendol buka bahwa memang hari ini karena bersemaraknya warung-warung hidangan yang disebut kafe, ini sekarang memunculkan banyak wedang-wedangan. Ini wedang-wedangan inilah yang memang hari ini digemari. Kita nyoba bahwa kita punya karya Nusantara yang memang bisa dianukan, dirasakan dengan cita rasa, dengan bahan yang bisa ditanam dan bisa dinikmati di sekitar rumah kita. Nah, ini jadi kembalinya, mari kita galakkan lagi bagaimana gemar kesehatan. Kemarin memang di saat kita 2 tahun dihadapkan di pandemi, jadi medaya dijak pentol itu selalu dikei gendok, wong mlebu bukan masalah apa-apa, tapi jamunya ini. Ini yang panjang-panjang ini jeruk ya. Yang panjang-panjang itu jeruk. Nah ini saya minta tolong, ini salah satu, bukan salah satu ya, ini bergantian untuk Mas Yoyo, biar sampean berdirinya kuat, maksudnya berdiri untuk memegangi kamera, itu jangan mikir yang macam-macam. Duduk sini biar nampak juga di TV. Tuh, silakan duduk dulu. Nah, ini dijamoni. Iya, lo betul. Nah. Memang jamu itu salah satunya terahnya itu selalu menjadi jampi atau usodo, tidak lepas daripada doa. Gimana ini Ras? Masyarakat Enak rasanya. Rasanya seger, ada anget-angetnya di tenggorokan, kemudian di perut sampai ke dada itu, di dada sampai perut ini anget rasanya. Ada sungsungnya gitu ya. Lek wong Jawa ngerasani sembrining. Nah ini mungkin yang lain tidak percaya ini. Nah Mas Anggi, nah ini coba Mas Anggi ini. Jadi Ini masih dengan minuman yang sama. Ini biar sampean tambah padat. Monggo Mas Anggi. Nah, ada ini minumannya sama juga ini. inilah kekuatan Nusantara bahwa kita ini dihadapkan dengan sebuah literasi. Nanti kita berharap dari teman-teman penggiat budaya ini. Nah, ya, Salah makanya satunya kan diajak ini- sambang desa nombor-nombor Begitu- yang begitu dijadikan nanti- tugas. Cara Mas Yon. pembuatan gini susah nggak sih Oh, sebenarnya? tidak. Nah, Biasanya Ini kan salah orang satu itu, keterampilan. orang itu mau bikin jamu itu kadang-kadang wah ribet. aromanya gimana itu Mas? Ya kan kadang-kadang seperti itu. Betul. Jadi yang disebut ribet itu semuanya tergantung Aromanya? niat. Bahwa kalau kita memang Aromanya membutuhkan khas banget ya. Kayak ada pandannya itu dirasa dan di bawah itu pasti terasa. Gitu. Oh, ini benar-benar kayak yang disampaikan Mas Yoyo sungsung tadi. Iya. Oh, ini namanya tadi apa ini Mas? Ini namanya Jogo Tirto. Jogo Tirto. Iya. Gimana rasanya? Kamu sudah minum toh? Aku belum Oh, gitu, ah? Rasanya ya. Iya. Apa? Nggak tahu. Nah, koyo ono ini kalau minuman kuno, ini yang dinamakan minuman mawar ini juga ada aroma seperti ini. Betul. Kalau dulu, wah, ombenan koyo setrup mawar dan sebagainya itu memang benar-benar dari kembang mawar. Terus enek sungsung anget. Iki rupanya lek kakean kobong gitu. Iya. Nah, kembali kepada yang disampaikan Cak Mat Berlin tadi ya, bahwa kita tidak sedang dalam rangka untuk promo sebuah produk. Tapi di sini niat kita adalah promo budaya atau promo apa yang sudah dilupakan oleh
generasi Generasi sekarang tentang sekarang. kegunaan rempah-rempah yang ada. Kadang-kadang malah anak-anak sekarang itu nggak ngerti dan merasa takut untuk minum ini. Nah ini rasanya tuh di paru-paru, seputar dada paru-paru ini kayak plong gitu. Nah, kamu kepingin nyoba tuh? Enggak. Oh, ini enggak nih. Mungkin nanti Mas Andre atau yang lain bisa juga mencoba di luar siaran ini. Nah, tapi kalau misalkan ini ada yang ingin apa ya, belajar atau ingin mengetahui sedikit ini. banyak, itu gimana itu Ki? Jadi- soalnya nggak semua orang mengetahui kan cara-caranya, terus kegunaan dari setiap ramuan atau bahan-bahannya, ngoten Ki. Salah satunya gini, karena kita harus memahami karakter dasar bahan dulu. Karakter dasar Iya. ya. Nah, itu. Nah, seperti jahe. Nah, Nah, gini kan, jahe. Oh, berarti ada getah dan aroma yang pedas yang memang bukan cabai. ya, Nah, gitu kan. Pedas tapi bukan bukan cabai. Nah, di sinilah. Terus ada lagi sepet tapi bukan seperti getah. Lah ini kayak serai. Sempet tapi bukan salah, Iya. apalagi senyum. Nah, ini begitu kita tahu hari ini kita bisa browsing banyak bahan yang kita browsing terhadap nama-nama jenis bahan, kita bisa. Mohon maaf, seperti kami kemarin karena ada sebuah desa di Kecamatan Jonrejo namanya Desa Jonrejo. Iya. Di Rejo itu dulu ada orang penjual tape di pinggir pohon. Betul. Ya, rutin. Iya. Akhirnya dari PKK desa sana mengundang kami bersama-sama, akhirnya dijadikan sebuah perdes minuman Sugodayo. Akhirnya wedang rempah tape yang diadai gendok karena di sana ada kualinya. Nah, ini jadi sebetulnya nanti akan menjadi sebuah kolaborasi kalau ada tanaman-tanaman yang ditanam di masing-masing lingkungannya. Nah itu yang jual itu mbahku, Ya, namanya Mbah itu. Telep itu. Kan bener kan berarti Iya. ya itu. Itu Iya. keliling sebenarnya tapi Tapi. titik pos terakhir adalah di Proliman Proliman ini, ya. Jonrejo itu. Nah aku iki kayaknya jaluk dudu kalau Dudunya. ngaran itu. Badeke itu ya. Nah. Tapi bukan dari tape ketan ireng, Tape pukul pukul singkong. kuning. Oh. Tape singkong. Tape singkong. Ya. Itu sudah menjadi khas desa sana. Loh, akhirnya apa? Nanti suatu saat di sini ada perjamuan perhelatan. Kalau orang-orang budaya bisa membudayakan karena dengan kekuatan rasa ini dia bisa merasakan alam dan ini akan mampu mengambil setiap bahan yang digunakan ini podo ae. Tak kenal maka tak sayang. Akan munculkan cinta kasih. Lah cinta kasih iki lek nyogono gena, gak ococem ya. Lah itu bahasa Malangane ococem kan. Apa itu? Mecucu. Oh, aku Berarti uang aja ococem ngono tamu lah. Nanti gak sampai mecucu. Nah, dia akan bisa menikmati. Walaupun secangkir kopi atau segelas rempah jamu akan membawakan sebuah berkah dalam pergaulan. Nah, inilah kenapa kita ini hidup di Nusantara ini selalu masih ono tepo seliro. Lah kan apa ono suguhane. Nah, itu. Nah ini khasiat yang saya rasakan. Saya tadi itu kayak setengah pilek seri. Ini tiba-tiba hidung ini rasanya kayak longgar. Oh, longgar. Ya, Murnya kurang rapat. bukan. Hah? Nah, karena bolongan kecil. Iya, betul. Itu yang terakhir ini. Yang mana ini? Itu boleh. Yang dua belum mau. Sama ini, juga. yang Ini kuniran. Tadi kan Kalau ini juga pedas ini. ini pedas. Iya, pedas segar. Kan ini kayak Ini dengan kan rempah. Ini saya menggunakan Bahannya apa ini? 13 bahan rempah. 13 bahan rempah jadi satu. Iya, kita coba ternyata ya ada cengkeh, serai, kapulaga, jinten. Kalau yang ini Ki? Ini kunir. Oh, kunir asam. Bukan kunir asam. Sama ya? Kunir, serai sama kapulaga pekat. Ini juga aroma pandannya Keluar. kelat. Kelat. Ini Kok ada kental? saya sedikit apa namanya pengalaman Ki ya. Ada yang bilang jangan sering minum jamu. Ada yang bilang seperti itu ya kan. Nah, nanti ada endapan. Nah, endapannya apa namanya? Yang di bawah ini. Nep-nepan. Nah, endapannya ini bisa membuat salah satu penyumbatan dalam organ kita. Benar enggak sih? Sebetulnya apa yang kita ngombe kopi loh. Iya, minum kopi ada kafeinnya dan lainnya. Loh, tapi kan itu. Yang terpenting bagaimana kita ini metabolisme tubuh kita dengan benar. Satu, orang pengen sehat. sehat. Sebetulnya apa? Di Jawa
olahraga. Kalau bahasa Latinnya mensana in corpore sano. Lah di dalam jiwa yang sehat akan muncul tubuh yang kuat. Kalau zaman sekarang ini ini ditambah. olahraga. Lah sing kalau cocok deh. Nah, ditambah ada mensana in Corpore. corpore sano dan dekat dengan corporation. Iya, corporate. Dari aroma ini, sebelum kita melanjutkan perbincangan, mungkin saya bisa minta bantuan ini Mas Ari atau Mas Andre. Nah, monggo. ini Mas Andre, mungkin Mas Andre, Mas Andre bisa ini bisa menjadi kelinci percobaan. bukan, ini kayaknya bukan kelinci percobaan ini. Ini sudah kelinci yang kesekian. Oh ini. gitu ya. Nah, ini namanya apa tadi? Ini namanya Widodaren. Widodaren. Karena kalau Nanti kalau ada mereka minim-minim iya, bisa Sendang di- Widodaren. dipelajari kamu nanti. Sendang Widodaren. Wah, Mantap. mantap ini maksudnya. Rasanya seperti apa, gimana? Rasanya smooth, tapi ada seger-segernya. Iya. Kemudian ada mint sedikit. Ada minyak. Kita menggunakan peppermint kalau wong Jawa ngarani puu. Oh alah, godong Godong puu. Sak kembangin ndak? Iya. Oh tidak ya godong puu saja. Oh, godong. Tanpa batang. Oh, iya mantap. Iya. Dihabiskan enggak apa-apa Mas Andri? Ini kegunaannya untuk apa sebenarnya? Ki? Ini sebetulnya karena kita ini selalu dalam aktivitas yang hari ini kita juga kena polusi yang Iya. kuat, terus akhirnya memunculkanlah nanti ketegangan saraf yang ada Oh, iya, dalam terima ini. Nah kita coba dengan apa? Kita relaksasikan. Oh. Iya, iya. Ada apa? Ada kulit palanya. Ini akhirnya menjadi penenang. Nah, ini bagi orang-orang senam selain telang ini biasanya. Kalau kita orang olahraga di mana di saat kita ini hening. Iya. Nah, hening ini kan ada sarana nih. Kita mungkin dengan rasa, dengan kepekaan, dikai ngombe dhisik duduk yang bener. Akhirnya kepeduk Gustine karena hati ini bagus. Lah, jamu ini jampi usodo ini sebetulnya salah satu sarana kita mengenal Tuhan. Karena selain hubungan kita manusia, kita sudah tahu kita bertakwa dan percaya, tapi kita kadang-kadang lupa terhadap ciptaannya. Ya. Betul. Nah, disinilah orang-orang dulu itu selalu menciptakan itu. Metu sak metu, kudu ana weturi le. Apa lek weturi kon mlebu kampunge wong ya kudu gelem dituturi. Sak pinter-pintere wong, ada kelapa, ada apa. Ini filosofinya. Lah nanti mungkin di sesi berikutnya bedah pawon, bedah Bisa, pon-pon. Nah ini kan juga gitu. Karena ada pesan-pesan spiritual, pesan-pesan menuju orang-orang sukses. Ya. Bagaimana bara apinya ngodok jamu. Itu beda dengan orang menuang teh atau apa. Mana yang dimasukkan dulu, mana yang kan dengan Tidak bareng ya air. dimasukkannya ya? Tidak. Oh. Karena andai kan nanti kalau namanya pandan ini dimasukkan awal, itu sudah nanti warnanya layu, aroma pandan hilang. Oh, Kalah betul. peka, kalau ini pandan iya, di terakhir. Begitu akan memunculkan rasa. Nah inilah cita rasa ini yang penting. Nah, ini dari sekian jenis ya, bukan produk Ini manusia. cuma beberapa benar. aja, beberapa Ini jenis beberapa ya. dari sekian jenis yang kita tahu. Ini tidak ada manusia yang bisa memalsukan yang namanya cabai puyang, yang namanya kunir dan sebagainya. Tidak bisa. Makanya akhirnya saya juga setuju dengan seperti ini, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Kita makin memahami. Jadi tugas kita pun sebagai khalifah fil ard, sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini juga semakin real, karena kita ketika butuh kita juga akan merawat. Nah, bukan menanam, merawat dan sebagainya dari jenis-jenis yang ada. Masih di obrolan budaya RRI Malang, yang tajuknya juga jelas sesuai dengan yang anget-anget, asli anget RRI Apalagi Malang. kalau misalkan sekarang musim hujan nih. Oh. Nah, kalau musim hujan, apalagi kalau malam pasti kan dingin. Betul. Ini cocok ini minuman ini. Dan kayaknya untuk kita berdua yang juga bekerja di bawah suhu Ruangan yang cukup dingin, rendah ya, karena- kita juga perlu untuk membuat ini. Yang pertama ini kalau disebut dengan wedang rempah, karena memang digawe suguhan, istilahnya digawe kadang. Ini juga enak gitu loh Iya. untuk suguhan, karena bukan terus ada yang nuansa jamu sing istilahnya wong sik durung disuguhi ini ketok irenge jadam itu Wis takut tulisannya. udah Kalau gede-gede. seperti ini kan enggak malah. Nah, nah ini ternyata ya
yang ditinggalkan para leluhur kita, para mbah buyut, para moyang kita, ini bukan barang yang sepele. Kita sendiri itu yang sering menyepelekan. Tetapi kalau kita tarik dengan obat yang dari Cina dan sebagainya itu juga kadang-kadang aroma kencurnya itu ada. Karena sebenarnya juga kalau dari Cina itu juga rempah-rempah. Atau mungkin bahan-bahan yang alami jadi dari sana Asia, gitu kan. Asia Barat, Asia Timur, Asia Utara sampai Asia Tenggara. besar, Ini memang dengan kondisi alam geografinya demikian ini, itu banyak tanaman-tanaman yang memang sama. Ya kita memang jalur rempahnya itu memang, tapi ada kekasan yang beda yang ada di sini karena dengan suhu, dengan ketinggian. Nah ini, apalagi Malang sebagai kota yang identik sejuk sudah sangat relevan kita mengangkat lagi sebuah nilai-nilai kebudayaan cara ngombe wedangan. Nah terlebih lagi kalau sudah ini menjadi kebutuhan semacam kekhasan, kemudian kan mesti nih Cak, merangsang kita sendiri itu untuk kemudian timbangannya tuku, kenapa gak nandur wae. Terus bikin sendiri. Nah, di samping juga menyegarkan tubuh tapi terus udara di sekitar itu kan kembali seger. Kalau Mbak Yu bikin aku ya dikasih gitu. Aku nggak ada yang bikin. Pokoknya sepanjang nasibmu masih seperti ini nanti masih dalam jaminan. Gimana aja? Betul. Memang masyarakat hari ini seperti juga pemerintah dan yang lainnya lagi menggagas juga kuis berjalan atau tidak, tapi hari ini sudah muncul namanya juga KRBL. Kawasan Pangan Lestari. Bagaimana masyarakat diajak ketahanan pangan. Nah, di sini kampung-kampung sekarang kan sudah muncul kampung-kampung tematik ya. Betul. Nah, hari ini sudah muncul kampung tematik, tapi kan belum ada tematik kampung toga. Hari ini lagi ngetren organik dan yang lainnya. Nah, toga ini. Nah, dari kampung tematik inilah memunculkan sebuah produk olahan minimal satu menjadi sebuah nilai tambah bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Lele ibu umek ini ada yang ngomong wingi. Aku gelek gawe no resep-resep ya. Apa tinggal di lingkunganku ini minimal wong lanang gak dibecuci wong wedok. Lek nyekel dhuwit jabune payu mlaku kan itu. Iya, kita enggak Joni kadang lek kalong itu malah Joni. Tapi minimal ibu-ibu ini ada keterampilan bangun tidur. Terus ternyata memetik atau apanya. Kalau seger dengan adanya nanti klorofil yang benar, berarti di saat jam sekian. Berarti biasanya tangine ngebluk jam 09.10, di saat jam 6 atau 7 dia sudah punya aktivitas. Nah disinilah olahraga muncul ditambah dengan olahraga untuk merasakan aroma merasa ini. Kalau sudah ada tanaman-tanaman, minuman, makanan ataupun dari cengkeh ini atau ini kan juga bisa dibuat kudapan-kudapan, kue-kue atau makanan. Akhirnya disitulah ketahanan keluarga akan muncul. Wes gak bingung belonjo, jajan ngalor ngidul yang instan, yang higienisnya belum tentu terjamin. Tapi kalau dibuat dengan rasa otomatis minimal pesan-pesan kebudayaan, pesan-pesan orang tua terhadap anak di saat menyajikan muncul besok kayak gini tidak tuku wedek kono kok godokan. Dan akhirnya kesinambungan keterampilan juga ini akan menjadi satu kekhasan, membangun kekhasan kembali tadi. Niki aku dhewe ya lagi ngeracik camat di rumah. Tapi sudah lama ya, seiring dengan berdirinya tempat berkumpul itu kan sudah pernah tak sugui yang namanya cengkeh, kapulaga, gula batu, terus tak tambahi secang. Tapi semuanya itu bukan enek ampasing ini. Lah itu saya tape dulu lah. Itu ya namanya infus. Terus kapan dibawanya? Ya pokoknya datang ke sana, kalau membawa gak mungkin. Jadi oleh teko kenangan iki apa iku mangko tak kandhani gawe yo dhewe. Nah ini bisa melonggarkan karena kita itu kan senengane melek bengi. Iya. Nah, bisa iki mau apa ngarani iki mau stamina juga, kemudian kalaupun kena flu itu ndak sampai akut. Nah, itu memang ya bener itu tadi. Nah, ya kembali lagi yang saya infokan kepada segenap pendengar juga pemirsa, mohon maaf sekali kita tidak dalam rangka promosi produk ya. Itu sampai tadi kalau nggak ada labelnya kalau ada labelnya itu tadi saya berkepikiran untuk saya labeli RRI Malang. Oh iya betul. Bahwa kalau mendayo ke RRI Malang pasti mendapat ini. Kalau ingin mendapat ini harus ada tinggalannya.
Nah, Masalahnya kalau misalkan kesini orang banyak yang bikin sopo. dia beli. Kan ada nanti CSR-nya, ada nanti koperasi, itu kan bisa. Jadi sekarang ini sesuatu bisa digarap dan bahan ini sekarang mudah didapatkan. Nah, itulah. Itu. Ya minimal salah satu kata kunci membuat minuman yang segar, minuman yang sehat dan yang terasa cita rasanya. Pilih bahan yang benar, akan Anda menemukan produk yang benar. Dari bahan itu. juga. Iya, dari bahan yang benar, ya. memilih yang benar akan memunculkan sebuah rasa yang benar. Lek gak ngono sampean akhirnya esen. Nah, itu. Nah, dan lagi saya itu belum pernah melihat ketika saya duduk kunir, kencur atau laos dan lain-lain. Terus ada kayak telo, terus ono uler itu enggak ada. Belum pernah ada. Ini mungkin yang juga dulunya menjadi bahan pertimbangan para mbah bos. Lah enggak tahu nih. Kok disebut temu? Lah ya kenapa? Karena temu ireng, temu kunir, temu mangga. Nah, ini temu karena mencarinya tidak direncanakan. Akhir begitu gitu nemokno. Lah setelah hari ini budidaya secara nggak sengaja. Ini semakin kesini kita itu semakin ya koyok geraya-geraya nih ketemu. Saya akhirnya menemukan ini. Nah, ini kenapa kok ada bahan jamu yang dikatakan temulawak. Ini saya enggak tahu toh sejarahnya. Saya enggak tahu toh. Nah, ini ketika ketemu, ini kan ada orang tiga mencari. Misalkan aku, kamu, ada teman gitu mencari sesuatu. Ini pada saat gelap. Lah begitu ketemu, jebret. Ini tangan ini pada jadi satu. Tangan yang jadi satu ini di apa ya? Wah, ini mungkin bendanya, barangnya. Begitu ditarik, tangan kita bertiga ini tertawa, dan di bawah tangan ini ada empon-empon, makanya temulawak tadi. Inilah cerita sampean sendiri. Ya, terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih Cak Mat, ilmunya banyak. Mungkin jangan ogah-ogahan ketika kami ingin menggali sesuatu yang menjadi atau yang jenengan tekuni sehingga menjadi kekhasan-kekhasan terkhusus bukan aja khas di wilayah Kota Batu tapi juga nantinya khas di wilayah Malang Raya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Saya juga mari kita jaga alam, kita jaga kelestariannya, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini untuk pendengar dan pemirsa yang ada di rumah malam hari ini, saya Cak Pentol dan saya Aji. Mohon pamit, terima kasih banyak. Ketemu lagi di obrolan budaya episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.